gampang. Halal kena tai tesak. Ya. Tuh. Itu berkata enggak itu? Kan pasti ada beda hati. Apa? Teh cacak kamu nanti dah. Apa? Karena apa? Nanti ada harus bersihkan karena apa? Nah, anda maksudnya gini Beb, kan sholat kan? Enggak sembahyang, enggak sembahyang. Oh, karena sembahyang. Dia duduk gini, tai kelelawar, muak kena itu. Nggih. Itu berkata apa itu? Teh cacak kamu nah. Bisa Najis bahasa nih. sembahyang enggak kan najis ya? Najis nih. Kan harus dibersihkan tuh. Nggih. Berarti ada niat bersihkan enggak tuh? Oh, ada lah. Ya udah. Tapi berpadah niat dalam sholat itu sunnah. Talafutnya sunnah. Makanya talafut itu menyempurnakan sunnah tadi itu menyempurnakan yang lebih batin itu. Waktu talafutnya yang sempurna. Nggih. Waktu nemu tapi yang sempurna, jangan ngawur. Nanti batin kacau. Nggih. Sorry, apa ngapun. Allah. Itu anak yang penting kan ini ya. Ya foto, bisa enggak itu? Kacau. Kacau Beb, kacau. Nggih. Tapi kalau usulnya sudah serius itu. Waktu takbir enak. Itu hukum sunnah itu. Kenapa didapat dari adanya Rasulullah? Rasulullah menyempurnakan keislamannya. Islam itu ada zaman Isa. Islam itu ada zaman Musa. Tapi setelah kenabian itu berhenti, Islam itu tetap ada, tapi hancur. Maka Nabi datang, Rasulullah SAW menyempurnakan lagi. Nah, sunnah itu menyempurnakan keislaman. Mau sholatnya, mau puasanya, mau apa? Kok dengan sunnahnya Nabi bagus. Mau hajinya, umpama di dalam niat itu ada satu yang bingung. Sudah talafut belum? Sudah. Oh. Ya sudah. Ah. Hukumnya gitu. Contoh gitu, anda sudah usuli fardhu bukan isya atau enggak maghrib, ya sudah. Lain kalau ucap jam isya tapi sembahyang maghrib, nah harus diulang sholat itu. Karena pasti kacau itu meyakini kacau. Enggak, anak kacau betul. Dari mana dia ngomong kacau? Tadi anak usuli fardhu maghrib, umpamanya maghrib ya. Tadi anak usuli fardhu maghrib, coba ada sembahyang. Usuli fardhu maghrib, serius? Ya, usuli fardhu apa itu? Kacau lah. Nggak mungkin. Nggak bisa kacau. Berarti yang kacau itu bukan batin ini, otak ini. Kalau otak nggak bisa dipakai di dalam sholat. Otak itu tak bisa dipakai di dalam sholat. Otak ini di dalam untuk duit, motong kisi-kisi tadi, di dalam mengukur tanah, ya, atau menata jumlah patin, boleh. Atau mengukir batu aji, otak itu bukan batin, kadang kawal di batin. Kawal ini, otak itu jalan. Tapi kalau dalam ibadah, kadang kepake otak ini. Inallah yang dulu ilah guru itu. Karena di pandangan Allah dalam ibadah itu, nanti begitu terpandang itu yang dipakai. Tidak ada otak. Kalau itu sembahyang gini, oh, anak kacau sembahyang, nggak ada. Itu sudah usoli belum? Sudah selesai. Usoli itu sudah diniat hati ini sudah. Waktu itu takbir itu niat, ingat nggak ada sembahyang? Anda ingat karena sembahyang sudah. Oh, pasti itu usoli pada maghrib. Nggak mungkin tidak sholat isya, nggak mungkin. Karena sudah usoli maghrib. Coba ya. Hati itu memang gitu. Hati itu tempat keyakinan. Hati itu tempat ya apa bahasa keyakinan bahasa jadi apa? Pun Bahasa keyakinan apa? keyakinan tuh ya yakin aja semua. Kemantapan. Yakin Percayaan. pasti mana ya. Pasti ya. Kepastian. Hati nggak bisa di otak. Yakin. Otak ini kadang-kadang bisa bisa kacau dikasih fulus kacau. Otak bisa memuntah. Ya ada enggak? Tanya lagi Beb. Ya. Ini kan Jar Habib rukun Islam ada 5. Pertama syahadat, kedua sholat, ketiga zakat, keempat puasa, kelima kan naik haji. Jadi Jar Habib kan tadi nang 5 tadi kata Rasulullah apa tadi Bib nang yang mampu.
Jadi BP ini kan ajar Islam bila satu kada berarti kada Islam. Ya. Sembahyangnya ini belang kambingan BP, apa kata masuk Islam BP? Enggak. Kada Islam juga. Anu sembahyang. Waktu sembahyang Islam dia. Tidak sembahyang. Waktu tidak sembahyang bukan Islam. Islamnya belang kambing juga berarti. Semuanya dalam 10. Ya, ada 1, berarti kurang 9 tuh. Ini tidak sembahyang, belang kambing dia. Berarti cuma 9 dia yang sembahyang. Oh, berarti masih kurang ikat Islam. Umpamanya umurnya 70 tahun. Nggih. Nah, tahun 2000 ada 2 hari tidak sembahyang. Atau tahun 2001 itu ada 2000, 2001, 2002. Tiap tahunnya itu ada 4, ada 3 kali. Hitung jumlahnya. Berarti hitung kira-kira 30 hari. 30 hari kafir ya. Setelah meninggal. Jadi Bib. Jadi itu harus masuk Islam lagi loh Bib. Enggak. Oh, enggak. Kode aja Bib ya. Cukup untuk aja. Inya ini BP ninggalakan sembahyang ini bukan nang seharian tuh kadang kena sok juhur, kena asar kada maghrib sembahyang. Nah, kena isya kada subuh sembahyang, bukan nang sehari kada full lalu kali banyak kada. Ya sekarang tanya rukun sholat. Pak rukun waktu sholat. Awqatu sholat ada rukunnya. Awqatu sholat itu ada 5. Ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya, ada subuh. Kalau mau hilangi 1, mak 4. Kurang 1, apa satunya? Korupsi. Harus tambal aja. Korupsi. Harus tambah. Bayar. Nggak bisa. Anggotnya sholat itu ada 5. Nggak bisa dihilangi. Oh berarti Bib tadi orang tuh bilang harus sembahyang tadi bukannya. Hilang 1 nih. Berarti dia belum Islam hari itu. Nah, kalau kada Islam tuh kan berartinya bahasa adat lagi ndak lah Bib. Enggak. Oh. Dia tidak meyakini bahwa terhadap Islam. Dia cuma tidak tahu. Tapi kalau dia sengaja, dia kafir. Dia harus ada. Kalau sudah Nah. tahu sengaja. Berarti kalau bersyahadat tuh harus ada saksi lah Bib. Sengaja. Enggak. Saksi. Tidak ada saksi. Kekafiran tidak ada saksi. Kekafiran itu di hati. Oh, jadinya Anak syahadat. tidak yakin sama Allah. Kafir hari itu. Tanpa saksi. Tidak ada yang tahu. Hatta bujur tidak tahu. Sendiri. Nah, Bib maksudnya inya masuk Islamnya lagi Bib. Syahadatnya Harus disaksikan sama orang. tidak ada saksi juga. Langsung sendirian kok. Udah, tak gitu. Meninggalkan saudara ada 2. Ini kan orang musola gitu. Saksi. Ulu bersyahadat atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhanmu itu di musola kampung. Ini di Darul Habsi. Harus paham. Syahadat sendiri. Islam. Gua Islam. Seperti Abu Talib. Abu Talib itu Islam tanpa ada saksi. Kata Rasulullah SAW, bahwa Islam. Dia sudah Islam. Abu Talib Rasulullah Islam. Dia sudah syahadat. Tanpa saksi. Oh. Aku meyakini Allah. Allahnya Musa, Allahnya Isa, dan aku Muhammad ini adalah Rasul. Tidak ada tahu, tidak ada bojonya, tidak ada anaknya, tidak ada yang tahu semua. Yang tahu semua Abbas, ya, Sayyid Abbas. Sayyid Ali masih Abbas. Anaknya Pak. Kami ketemu Rasulullah. Ada umat kami syahadat. Semua Islam. Karena kata Rasulullah, jangankan umat kami, waktu jaga anak dia sudah tahu. Waktu jaga anak dia tahu. Ini Rasul, dia anak jaga. Tanpa ada syahadat. Semua Islam. Zaman itu ya. Zaman itu. Itu jangan jadi itu. Oh, jadi. Dan itu memahami bahwa tidak perlu ada saksi sebelumnya. Nggih. Ya, tapi pertanyaannya kalau tadi ya saya tekankan lagi, kalau di hari Senin dia ada subuhnya hilang, tidak digodok, tidak ada niat godok, tidak ada niat bukan tidak digodok, tidak ada niat saja, maka dia sudah kafir. Hari Senin. Nah, Nah, mau dipadahin ada. itu Senin enggak? Ada. Oh. Kalau kada ulun Bib. Jadi umpama. Awal. Hari Rabu, nyata hari Selasa enggak, subuhnya ada, semua isya ada, Islam dia. Subuh. Waktu Selasa Islam lagi dia. Waktu Rabu isyaknya hilang. Waktu bangun dari isya sudah subuh.
Mungkin duha, isya hilang, subuh hilang. Dia niat ya, anak menggodok. Gue Islam bisa. Tapi udah nggak niat, ada apa-apa, Allah Akbar, kafir. Atau nggak tahu dia, capek, males, nggak tahu, awam. ya. Dia tidak Islam. Besoknya Islam lagi, bayang lagi. Oh. Jadi orang yang belang kambing, Islamnya belang kambing, banyak belangnya, banyak lubang-lubangnya. Waktu ditimbang sama Allah umurnya dan Islamnya ternyata banyak belangnya Belangnya. daripada kambingnya. Walaupun cuma niat tuh. Misal sampai Ya. pas jadi meninggalnya Kalian dia niat belum ya? gondol. Ya, walaupun sama kalian niat. Allah ada niat. Afdal ya diletakkan. Ya, tapi dia meninggalkan, dia sudah dihukumi seperti orang murtad, seperti orang bukan kafir harbi, bukan. Dia seperti orang yang sudah tidak mengerjakan sholat, dia kafir, hukumnya kafir. Kalau mati dia suruh khatimah, matinya dia suruh khatimah, tidak ada hatta dia apal maulid itu duror, apal Quran, tapi tidak sembahyang suruh khatimah dia. Tidak bisa kalau dia tidak sembahyang. Karena sembahyang itu dasar daripada keislaman. Nggih. Ya kalau dia tidak meyakini bahwa itu semua adalah fardu, kafir dan harus ada. Ada nakal, karena nakal, betik, ya sembahyang itu sudah mengakuan. Karena hukum sholat itu sholat itu mengampuni dosa. Baina sholat ya, antara subuh ke duhur. Ada satu masalah di situ tertutup ya. Dia maghrib nggak sembahyang. Nggih. Malah tahu sudah isya. Antara asar sembahyang asar. Isya juga sembahyang asar. Dia sembahyang isya. Dosanya waktu maghrib itu hilang, tapi dia tetap ada hutang. Bukan maksudnya bukan dosa, bukan meninggalkan terus tertutup, bukan. Dia tetap harus godok, wajib dia, wajib godok. Dan godok dia tetap lomba. Cuma ya terhitung orang yang awam. Makanya dia bangun dalam kesadarannya, anak harus godok. Harus ngomong itu. Anak harus godok. Makanya kalau Imam Syafi'i, Imam Nawawi mengatakan, tapi beda sama Imam Haddad. Jadi Imamnya gini, saya tak nyopot kopiah, saya tak ngomong. Ya, Habib Abdullah bin Ahmad dalam Tazkiratul Alawi memang lebih. Cuma anak tidak berani bicara terlalu banyak dalam keenakannya. Karena bisa Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menekankan orang yang godok sholat harus langsung itu sebenarnya. Kalau dia tidak sengaja tiduran, dia boleh sembahyang godok, tapi di waktu yang sama. Besok telat lagi. Ya besok subuh ya, subuh hari Senin, subuh. Hanafi kan sering bilang. Jam 8. Lambat tuh. Terus besok. Karena itu boleh. Tarawih itu boleh nanti kan boleh di zuhur, boleh di asar, sampai subuh besok. Subuh besok harus banyak dia. Nggak boleh di lambat. Subuh besok gitu juga ya. Boleh, nggak apa. Zuhurnya, berarti 2 kali subuh. Nanti di zuhur anak mau betul subuh 2 kali. Udah bisa. Anak subuh di kantor. Enak. Asar weh. Asar bisa jalan. Jadi tidak bisa sembahyang, hendaknya maghrib tuh, anak sembahyang asar toh, maghrib tidur, ngantuk, habis sembahyang capek, subuhnya, ya apa kan itu, subuhnya tidak bisa dia, tidak boleh, dia harus sembahyang. 3 kali. 3 kali. Tidak boleh. Kalau dia sudah tahu hal gitu, dia harus sembahyang di waktu sebelum zuhur. Jadi ngenteni Islam,
Begitu isyraq, ya sudah, tinggalkan semua, ambil wudhu, itu harus sembahyang 2-3 hari itu subuhnya. Itu di Imam Syafi'i. Ada yang tanya, kalau 4 tahun harus kerja 4 tahun. Hitung berapa subuh dalam 4 tahun. Bisa kan? Karena dia tidak tahu waktu, umur tidak tahu. Karena jeda waktu umur kita 4 tahun ini tidak sembahyang, itu dihitung kita tidak Islam, bukan kafir tapi tidak Islam, dan meninggalkan lalai dengan Islamnya. Pokoknya umurnya 60, ya, 60 kurangi 4 tahun loh. 56. Nah, kurangi 15 tahun sih, umur balik. Tuh, 35 ambil ya, 35 tahun. 35 tahun dihisap, oh mana ya. 35 ini ternyata ada 4 tahun yang tidak sembahyang, yang bilang kambing, yang dikatakan 4 tahun, berarti 35 kurang 4 hingga 31, ditimbang semua. Oh ternyata masih banyak Islamnya, 31 ini. Nggih. Islamnya. Ya 31 ini ternyata banyak Islamnya, dilihat dulu Islamnya. Sedekah, ya batal. Zakat, batal. Apa lagi? Puasa, batal. Haji, batal. Kenapa? Ya tidak sembahyang. Sembahyang yang kau sepelekan ini jadi menjadikan batal semua ini. Oh iya. Hitung lagi, ada yang diterima. Ternyata menutupi 4 tahun. Diterima. Wah, ada yang diterima. Tinggal 16 tahun. 16 tahun dihitung lagi nanti. Zakatnya pakai aja. Oh enggak, dihitung lagi aja. Batal, akhirnya bubar kabeh. Lain sama halnya kata Imam Haddad, sholat, genah sholat. Sedekahnya kurang sempurna, tertutup sama sholat. Dia Islam enggak? Islam. Mungkin orang awam. Naik satu selamat. Ini zakat salah zakatnya, bolak-balik salah. Sembahyang gimana sembahyang? Oh sempurna. Dia Islam, cuma dia mungkin belum belajar. Masuk belum orang yang awam, bukan orang alim. Surga tapi surga di bawah. Ya mesti lumayan loh, dibang dia godok dia itu lantai. Ya, yang paling enak alim semua di atas. Tapi yang tadi nggak enak tuh. Ya. Itu nggak enak. Diajar tuh. Sampai betul-betul bersih. Lalu di atas. Yang katanya pun di bawah. Nggak bisa di atas. 37. Bisa orangnya di neraka nggak bisa lihat di surga Rasulullah. Nah, mungkin ada orang ada mantan napi ya. Bahasanya mantan napi. Kan mantan api. Mantan api. Tidak ada di surganya Imam Haddad. Orang-orang ahli habisi mantan napi tidak ada. Harus orang-orang yang tidak napi. Harus orang-orang yang berhasil. Ya surga tinggi kan di atas. Yang bawahnya ya bebarangan bubuhannya. Nanti bubuhan itu ya bubuhan itu. Woi, kamu juga kah? Sama sama. Oh, kayaknya kamu ini soleh kan? Ini ngarannya soleh. Ngaran aja. Kalau Imam Haddad, tadi kan Syafi'i, kalau Imam Haddad ya. Ya, Imam Haddad seperti banyak Alawi mengatakan ini pertanyaannya nyenggol juga. Kalau Imam Haddad beda. Imam Haddad ente harus mengerjakan dalam 1 hari sekali. Ente semuanya 4 tahun tidak sembahyang atau dikatakan 4 tahun tidak terhitung duhurnya berapa. Wallahu a'lam, mana waktu itu mesti awam beb. Anak munjun terus dari Isya tapi Isya. Wallahu a'lam. Kadang-kadang munjun juga. Kadang-kadang anak keguring, cacian, kadang-kadang koler, kadang macam-macam deh. Jumat aja, umpaman. Pokoknya ya 4 tahun setengah, hampir 5 tahun lah. Nah ini Imam Haddad mengatakan, ente sekarang 5 tahun, hitung 5 tahun itu berapa kali subuh? Oh ternyata 5 tahun itu sekian ratus kali subuh, zuhur sekian. Ente harus kerjakan dalam umur hidup, ente niatkan, ente baca, ente kerjakan. Mulai sekarang tuh hari 1, subuh saya. Nanti zuhur 1. Yang Syafi'i tidak boleh, harus hari itu. Langsung. Sampai tuh, ya dari subuh sampai tuh.
jatuhnya kena 10 sholat ya kuliah besok lagi Ya full betul. Kemarin jangan. Tidak semua orang sanggup. Terakhir lah. Orang tidak bisa sanggup. Yang gitu sanggup itu para ulama, para orang-orang solehin yang tidak ada gawean noreh, ada gawean patin, ada gawean haji, ada di rumah aja awak itu. Oh, seperti ente itu tidak bisa. Mau tidak mau subuh duduk subuh. Iya. Sebelum zuhur duduk asar. Dulu kan terjalan sampai 4 tahun juga kan nantinya. Ke jalan juga sampai 4 tahun kemudian. Terus belum 4 tahun mati, termasuk orang yang sudah niat. Jadi saya katakan niat tadi. Anak mau niat tuh anak jodoh ya, itu termasuk niat. Mati dia, kurang setahun setengah. Bujurnya kan tadi, jadi itu bujur. Kurang setahun setengah lagi, sudah diambil umurnya mau. Sudah masuk orang yang tidak ada dosa dan tinggal dosa. Sudah niat tuh. Itu sama ada dosa. Ya kita jangan nyepelekin juga, soalnya ngawur. Ngenteng-ngenteng dong. Makanya dalam kehidupan ini ada namanya sholat witir. Nah, sholat witir ini sebetulnya bukan menutupi sholat wajib, bukan. Dosa kita di dalam batal yang tidak tahu dalam sholat wajib. Seumpama seperti Wallahu Akbar terbaca, tidak sadar, atau Allah Akbar tasdid seumpama tidak terbaca. Terus di sholat witir itu hapus itu. Witir itu bisa menghapus kesalahan kecil-kecil yang di dalam rukun-rukun tadi. Siti salah itu tidak apa-apa, karena ada witir. Witir itu makanya sedikit diwajibkan sama para ulama. Kalau orang-orang sudah jadi solehin, tidak witir itu, tidak jadi soleh kau. Kok sembahyang tok, tapi tidak witir, tidak bisa soleh kan? Sing gare wong soleh itu witir. Anak tanya, kenapa kok harus witir? Karena tadi itu. Karena witir itu bisa menghapus. Nempel. Inna Allah yuhibbul witra. Allah itu senang sama witir. Gara-gara witir, sumpah orang tidur, itu sembahyang. Nah, di situ Allah ngapusi sumpah salah-salah kecil-kecil. Tapi kalau tidak sembahyang tetap bodoh. Sumpahnya salah-salah. Seperti niat, gantung. Itu sedikit menjual dari para alawin kita. Untuk kita mengajari anak-anak yang belum sampai KTP misalnya bangun subuh kesiangan, kan kita ada mungkin suruh dia salat 2 kali, salat dulu kita salat dulu itu waktunya bangun misalnya di waktu terus pas sebelum duha lah. Jujur lah. Ini jam 7 lah, jam 7. Ini udah salat subuh. Kodaan. Iya, tidak apa-apa. Ya, Iya, memang gitu. ternyata sudah besar tentang itu mau. Jangan. Kadang maksud dulu pas waktu ketiduran, misalnya sudah balik ketiduran, bangun tidur pas langsung mau sholat di waktu yang itu ada yang salah. Kodaan. Ya kodaan di waktu yang itu. Tapi kalau ya mungkin jawabannya dia ini gini. Apakah boleh anak kecil sholat di waktu tidak waktu sholat? Boleh tak? Iya. Boleh. Jadi dia juga ya. Seumpama jam 3 ada asar, kok sudah zuhur belum? Sampai zuhur sih. Ini sudah ada asar ngawur kau nih. Belum bi, tunggu sampai zuhur. Habis sampai zuhur sampai asar. Usolli fardhu dhuhri arba'a rakaat Allahu Akbar. Bismillah. Enggak pakai. Untuk wajib sholat juga. Oh, balik dia. Wajib sholat juga. Apa? Tapi begitu dia sudah balik, hei, ada satu niat di situ. Kenapa? Karena keluar waktu. Selama keluar waktu harus menggontok yang dimasuknya ditinggal tadi. Jadi yang ninggal apa? Anak ninggal zuhur. Sekarang sudah asar berarti harus gondok dulu. Usolli fardhu dhuhri, gondokan
tidak. Saya kata lah, usulnya fardu tadi sudah. Usulnya fardu, ada fardunya. Zuhri, masih sampai satu lagi. Doa. Selama dia sudah balik. Jam 7 bangun ya, harus berdoa. Ternyata masih ada waktu, nggak apa-apa sah. Sudah ya. Doa. Nah, Bisa gitu. Nah, jadi misalnya sudah sah belum ya? Sudah sah. Sudah Zuhri, berdoa. Salam. Asar. Terus berdoa. Merasa saja dia sebentar. Wow, baru aja. Di dulu aja, nggak apa-apa. Sah. Menurut Alawi, tapi kalau menurut Syafi'i tidak boleh, harus lagi. Karena apa? Karena dia tidak meyakini waktunya. Tapi kalau Alawi tidak. So, Mas meyakini boleh tidak? Boleh, tapi harus godoan. Asar tuh. Asar, ada asar. Oh iya, sebuah prank. Wah, prank sama Putin. Wah, kurang ajar. Tapi kan itu sudah ada. Memang itu dulu, sorry berdiri berdoa ada. Boleh, malah afdol. Tadi sudah sembahyang lagi, tadi belum masuk asal itu berdoa. Tapi boleh. Tapi tidak boleh dimasukin kitab. Karena itu tidak bisa disampaikan kepada pemahaman orang itu sembahyang. Ya seumpama ini godoan itu, tidak kepake godoan. Dia tidak kepake godoan. Dia cuma yang dulu. Tapi kan kalau Habib Ali Habsyi, lagi katanya Mianis ngomong Habib Ali Habsyi enggak. Habib Ali Habsyi habis tidak pernah hutang sholat aja. Tidak pernah sembahyang hutang sholat. Tapi habis sembahyang dulu lagi godoan. Karena nggak pernah utang. Jadi mulai balik tidak pernah hutang sholat. Habis mengasar, godoan asar. Sebelum sembahyang zuhur, godoan zuhur. Sebelum asar, godoan asar. Sebelum maghrib, godoan maghrib. Nanya kenapa? Apa tahu maghrib yang kemarin karena batal. Itu lebih hebat lagi. Dalam tidak pendek sembahyang. Tapi Abdul Qadir lain lagi. Tidak. Ya akhir umur yang kira-kira umur 60 ke atas begitu. Itu habis sembahyang zuhur, takdim asar. Nanti asar sembahyang asar lagi. Nanti saya maghrib takdim asar isya. Jaga-jaga. Nanti isya sembahyang lagi. Oh, jaga-jaga gitu lah. Jaga-jaga sampai tahu isya mati. Sudah Karena sudah bisa. sembahyang isya. Jadi habis sembahyang zuhur, kita takdim isya. Sebenarnya kita takdim isya. Sebenarnya tadi. Tadi pada zuhur takdim isya. Sebenarnya maghrib zuhur asar. Zuhur asar. Zuhur asar. Asar. Agak asar sebenarnya lagi asar. Tadi sudah takdim, nggak apa-apa. Nanti maghrib itu takdim asar. Takdim isya. Maghrib takdim isya. Nanti isya sebenarnya lagi itu. Ditanya kenapa? Janda di TV, tanya kenapa ya? Ini apa yang anak harus dapat tergantung? Ya umur sana kan belum tahu umur. Atau di jalan mati, atau ada asar, anak utang asar. Hari itu anak kafir. Anak kafir kok, ada ya, tidak ada uzur. Mana ada orang yang ada belum bayar, di jalan. Dia meninggalkan sholat tuh. Mati dia. Belum bayar. Uzur. Maka jadi tutup-tutup. Mereka tidak meremehkan sholat. Kalau sekarang kutuk meremehkan sholat. Ribut sama wirid. Ribut sama goblok. Itu biasa bayar. Betul Pak. Kayak selaman itu tidak ada. Itu kan cuma sunnah.
Rukunnya mana? Kalau sudah dikerjakan ribuan kali rukun ada. Ini batal. Orang-orang dulu, orang Wazul Rizal, dia ribut sama kutub, ya sama kutub, sama fardhunya daripada sunnah-sunnahnya. Fardhunya dulu kan, jadi kayak apa jadi bayar 2 kali. Dengan bayar takdim. Ada dia. Orang wali-wali rukun. Habib Muhammad kau ada mana ya? Ibrah. Iya. Terus banyak nyari hodam ya, gaji orang. Ini gaji hodam mana? Gaji 1 bulan 1 juta. Yang Habib gak suhul. Suhul apa? Jaga sholatnya Habibnya. 1, Rakaatnya. 2, 3, 4. Salam Beb, salam. Oh itu. Assalamualaikum. Jadi tanya sama muridnya, kenapa? Anak sembahyang itu lupa. Ingat sama Allah toh. Ya Allah. Quran dibaca. Wih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pun sufaha. Ubihan nasi wallahu. 1 juz. Allah. Rakaat berapa ini enggak tahu. Lupa. Saya nikmatin banyak. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Detail Beb, detail. Sami Allah. Agak Abdul Rahman ya. Muhammad bin Syahab agak Abdul Rahman. Lupa. Ada di kitab. Ayo hokau jadi. Padamu capek, angkat ganti. Orang capek, hari ini istirahat dulu. Cari orang. Ini luar jadi. Hanya untuk sholat. Ya Allah. Menjaga fardiyah. Sholat yang difardukan. Afdal amal, misalnya amal baru sholat. Paling utama dari seluruh amal ibadah kepada Allah untuk menjaga sholat. Lebih daripada puasa, lebih daripada zakat, lebih daripada haji. Gara-gara Khalil anaknya itu. Iya dia pulang hari ini langsung basah. Berkat dia. Dong, basah dong. Cong ketawa cong. Sampai jadi itu filmnya. Jadi. Hilangnya udah kurang waktunya kurang ya, 10 menit lagi. Rahman. Tanya, misalkan kita punya orang tua atau punya kakek misalkan sudah tua ya undur, kadang sadar kadang lupa kayak ngelilu dong. Nah pas ngelilu kan meninggalkan sholat. Nah pas sadarnya itu sholat perlu ngodok. Kalau bisa godok orang enggak ada. Oh kesadaran Tergantung keadaannya dia. Makanya orang yang sakit pikun iya pikun. itu harus ada pemeriksaan. Oh dokter mau tabib atau orang pintar terserah. Oh orang ini pikun.
Berarti waktu pikun dia tidak ada kewajiban sholat. Jadi anaknya yang Wajib sholat waktu pikun. ingatkan. Tapi wajib godok. Betul. Wajib sholat tidak ada, tapi wajib godok. Ternyata pikun itu sampai mati. Dapat godok ya sudah. Mundur. Sama orang sakit. Orang sakit di kapal rumah sakit. Dia ada wajib sholat mujahadah. Gak bisa apa-apa. Lel, keluar. Pada kawak. Taguh di kiau. Takut dia. Nah itu dilihat. Begitu dia sadar dia wajib godok berapa hari. Ternyata dia enggak sadar itu sampai mati. Dia tidak dihitung menghitungkan sholat. Jangan bingung anaknya. Abahnya utang 10 hari. Berarti enggak Ente utang biro walidin apa ente? anaknya enggak perlu ganti. Tidak ada godok sholat anak. Enggak ada ya. Karena dimaafkan. Tidak ada kewajiban. Ada sholat. Ada. Kalau dia pikun-pikunan, nah itu. Mata-matan. Ada kan orang pikun-pikunan ada. Waktunya adzan pikun. Terus selesai umat sadar. Waktunya adzan, wow. Apa? Udah makan nggak belum? Apa makan tadi? Belum makan nih, belum makan. Oh, pikun apakah? Ada makan sembahyang ya. Oh, lu sudah sembahyang tadi belum? Pas sembahyang sudah. Begitu adzan selesai, sadar. Ada pikun lagi, nah, itu pikun-pikunan. Pikun-pikunan. Atau edan-edanan. Majudupan. Kumat. Nah, itu tetap dosa. Dia termasuk orang yang meninggalkan sholat. Tapi kalau memang dia sakit, pikun apa? Nggak ada wajib godok. Mati tidak ada wajib godok. Niatnya nih, karena maksud misalnya sakit kan, tadi sakit kan sakit. Nggak ada wajib godok. Nggak ada harus ada niat saya harus mengkodol nanti kan sakit unsur gitu. Nggak bisa sakit. Nanti Maksudnya sakit apa dulu? Sakit gigi apa sakit? ngomong Beb. Kan misalnya anaknya ingatkan. Nggak ada. Nggak ada Beb, ya. Dia kok madep. Niat sholat itu pada pribadi ya, tidak ada niat orang lain. Jatuh tuh. Jadi ya. Nah, itu paham. Maksudnya tadi ini bagaimana kalau terjadi orang itu stroke? Langsung Koma, tabrakan. Dah. Istrinya pindah deh. Lali ini ada. Lel. Duit. Bisa orang tuh duit ingat. Pancing dulu. Duit nah. Barisan. Kawan lagi kan. Itu, Lel, bahlul itu nih. Sama. Lel, wah, bali gotop sama. Ini juga. Nah, ini takut dikiau dah. Ada niat ya sampai mati. Enggak ada wajib bayang. Enggak ada wajib ya. Terus anak-anaknya menggodok sholat dari mana hukumnya? Kemudian wajib sembahyang dia tidak ada. Tidak ada kewajiban untuk seperti orang bayi. Tidak ada kewajiban. Masa bayi digodok sembahyang? Sembahyang godok anaknya tidak? Siapa? Daniel. Daniel. Berapa tahun? Head. Balik. Umur berapa? Balik. Apa? Panik keluar. Mimpi basah. Balik. 14. Nah, 14 tahun ini godok enggak? Sembahyang anak-anak. Ada. Ya, mungkin anak ini godok enggak? Ada juga ini. Berarti Bib, gini Bib. Ini orang meninggal Bib, ini orang berduit Bib. Orang berduit. Jadi Duit aja godok. ini Bib, anaknya meninggal. Jadi diupahakannya Aduh, Pak. lawan orang kodoakan anaknya debari itu masuk ke apa atau kayak apa itu. Berarti sisi aja Bib. Siapa Bazir? Berarti itu main politik. Itu ada yang bisikin. Anak Ikam ini 2 tahun ke sholat. Satu harinya 500.000 nah. Wah. Hitung orang tadi. Bisnis. Ada apa Ikam? Lu doakan lah. DP dulu. DP Itu balik ke Bisa lebih, bisa lebih. Ada Bib ya. terima jasa sholat. Jasa. Borongan. Jadi kan apa mayam payu Bib lah.
Nggak ada. Mana? Cirinya ada cirinya. Ciri kalah Prancis. Menang-menang Biba. Oh, ini Argentina menang. Dia pesta Pesta mana? sama Sudusin. Kalau Hasannya balik. Hasan mau boba Biba. Pertama ke Prancis ya akhirnya. Kalah juara. Jadi kita orang Ya, boleh. katanya Habib, dia ngomong selain adob ya, selain itu. Nggak ada orang nggak sebab nggak ada orang sempurna sholatnya, pasti ada utang utang. Habib ngomong pasti Beb, pasti selain gutub. Gutub itu dari nutfah sudah ditentukan sama Allah. Dulu. Ya, terjaga. Saya kok Namanya mahfud. Terjaga. Kalau nabi itu maksum. Kalau ulama atau wali itu maksum. Dia sudah terjaga dari nutfah. Waktu dia lahir sudah terjaga. Dia waktu nutfah itu masuk ke rahim ibunya pasti dengan basmalah. Keluar yang ada pasti sudah terjaga sampai dia balik sampai itu terjaga sholatnya. Tapi kalau manusia biasa yang istilahnya kadang-kadang inti kadang-kadang itu pasti ninggal sholat pasti. Dari siapapun, dari mulai ujung dunia pasti ada utang. Nggak ada. Semua orang ninggal sholat, pasti ada yang meninggal. Dan coba itu, saya punya diri sendiri masing-masing. Nanti koreksi diri. Iya. Atau berguruan. Iya. Pasti. Makanya Hebali, padahal Hebali tutup. Tapi misi merasa dirinya itu ada utang. Ditanya sama Abah Muhammad itu, bahkan siapa tahu ada yang ada yang pas. Boleh enggak? Boleh. Hukumnya sholat apa? Godok. Hukum sholat godok boleh. Walaupun ada utang. Boleh. Siapa tahu. Makanya Syekh Abu Bakar bin Salim mengadakan sholatul godok di akhir Jumat. Walaupun Syekh Abu Bakar bin Salim tidak pernah ada utang. Sempurna Syekh Abu Bakar bin Salim, sempurna. Dari wudhunya, mandi wajibnya, pakaian, hadas kecilnya, hadas besarnya, sempurna, betul-betul Syekh Abu Bakar bin Salim. Ulama kubar, ulama betul-betul tahu hukum. Tapi tetap mengadakan sholat godok di akhir Ramadan. Tapi sampai diadakan satu budaya godok kan. Boleh, nggak ada salah. Kecuali karena nggak tahu kalau Buya Holil. Aku ganti sudah. Buka ke sini makomnya Biba. Oh iya. Nggak tahu dia kutub kan nggak tahu. Jawabannya lupanya. Semua orang pasti ada utang sholat. Dari mulai A sampai Z semua utang sholat. Tapi itu nggak ada utang sholat. Karena di ada. Sudah dihisap, dihitung sama Imam Ghazali. Tidak ada orang tidak ditinggal sholat. Pasti ada tertinggal. Karena mahal khata di situ lah. Ada lupanya loh. Iya, pernah belum main dulu dari ini. Besoklah lupa sampai berapa tahun. Ada utang nanti. Tanggal sekian bulan sekian tahunnya. Saya ingatnya. Besok toh, iya. Kan men. Kadang-kadang 3 tahun yang lalu pas dia di Tamangu tuh mungkin. Berangkat mobil. Aku waktu di hot bangil nanti tidak dibayang. Iya. Berangkat Sampean Bali ya. Ini lagi drum ya. pas di kapal. Masih kapal. Di kapal Haji Bram Biba. Ngerumpi. Isa lewat 20 sudah.
Aha ya. Sama aja jurangnya. Sagul wae itu. Tangguh juga. Sama sampai itu. Sama. Aduh jurangnya. Bimbe. Jadi nanti di Yobul Hisab tuh ikam juga kan. Iya nggak ada tahu ditanggur jurang gitu ya. Ya, nah kita orang ada niat bayang di waktu-waktu luang sholat. Pasti ada lupa. Walaupun kita tidak merasa, pasti ada ketemu. Itu sebagai lupa. Paling enak tuh di duha katanya habis. Di duha itu kan tenang, waktunya kan senggang ya. Kalau orang-orang mereka ya, kita mungkin di malam hari ya. Orang-orang berbeda itu waktu duha itu tenang. Roha tidak ada, suhul tidak ada. Roha kan sore gitu. Jadi sembahyang. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Duhanya cuma dua rakaat. Jadi sembahyang godok sih, baru sembahyang duha. Jangan sembahyang duha sih jangan. Sembahyang godok dulu baru sembahyang duha. Karena wajib dulu kan daripada sunnah. Tapi kok ternyata di duhanya kecapean sudah mengisah, kesel. Aduh, berapa rakaat tadi ini? Tidak usah duha, tidak apa-apa. Duha itu lebih asal dengan duha. Ada satu hukum, ada kemalaman nih, apa ya? Gak apa-apa Bib. Ada satu hukum yang tidak diwajibkan, padahal hukumnya wajib. Kalau mengerjakan dia sia-sia, padahal wajib. Ketika dia di barzah atau mati. Tapi godok mengerjakan di barzah, aneh loh. Padahal sia-sia, tidak ada faedahnya, tadi kerja. Nanya, apa? Ahmad Asadullah. Ibu Ahmad Asadullah. Kuburnya di belakangnya di Abdurrahman. Kenapa ya Habib? Mereka dikubur kemudian ngaji. Habib Ahmad Asadullah itu sampai sekarang ngaji Quran. Jadi kalau malam katanya Habib Umar, kalau ziarah malam, kita dengar suara di kubur itu ngaji Quran. Kalau siang tidak dengar karena ramainya suara. Malam gini yang keras ya. Karena Habib Muhammad Rasulullah itu bisa. Karena mau ngaji Quran sampai ibu dia. Padahal kenapa? Imam Haddad mengatakan ratib, mengatakan mu'irid, mengatakan ta'lim. Ditanya, mana ya Habib? Dia memang tidak ada kewajiban, hanya menggapai ridhonya Allah. Waktu di barzah itu sudah menggapai ridhonya Allah. Jadi yang cari dia ridhonya Allah. Allah ridho dengan apa? Oh, dengan ngaji. Ngaji itu. Allah ridho apa? Sholat atau kayak malaikat. Malaikat itu tidak ada kewajiban di dalam sholat lima waktu. Subuh dua sama hari tidak ada. Tidak ada kewajiban dalam berzikir. Yang zikir la ilaha illallah, ini Muhammad Rasulullah, ini subhanallah, ada apa? Tapi tergantung malaikat itu, Allah ridhonya apa? Tasbih, subhanallah. 77 tahun malaikat. Iya, para aulia gitu. Para aulia itu menggapai seperti malaikat. Di malaikat itu, di langit itu, dia menggapai bukan perintah, tapi dia menggapai dirinya dia terperintah dengan sendirinya. Makanya malaikat itu tidak pernah salah. Karena tidak pernah menyalahi, karena orang nggak perintah.
Ada perintah. Karena ada perintah. Tasbih. 70.000 tahun ya gitu. Ada yang takbir, wow, wow. Ada yang hamdalah, alhamdulillah. Ada yang apa? Ada yang apa? Yang sholawat. Apa di kafe? Ahli barzah yang para aulia gitu. Tutup. Saya malaikat waktu dihisab itu mengatakan derajatmu lebih tinggi dari derajat ini. Tidak dihisab. Karena manusia sama malaikat tinggi manusia. Derajatnya. Kenapa kok tinggi manusia? Karena malaikat tidak ada nabi. Di manusia tak yang ada nabi. Di mana kedudukan yang ada anbiya itu lebih tinggi kedudukan makhluknya. Makhluk Allah itu yang ada wali ya. Mana yang aku ciptakan di situ ada wali, kaum itu yang terangkat lebih tinggi daripada kaum lainnya. Maka berarti lebih tinggi dari anak. Jadi tidak ada hisab, takut. Masa bawahan hisab anak? Ada biar hisab. Sebetulnya itu pada bebas tuh. Kayak Holil barang ini pasti hisab kan. Ini orang-orang kayak gitu, amalannya ngawur. Satu napas ya latif, 10.000 kali. Ini kayak gitu. Kali itu, Abah itu 8 hari khatam Quran. Ramadan, 8 hari khatam Quran. 8 hari khatam Quran. 8 hari khatam Quran. Walidi. Kata Walidi, anak ini si entutnya para wali. Para wali ini top lagi, satu napas sekian ribu. Sembayang khatam Quran kok. Kita orang belum dapat sampai kata Walidi. Anak 8 hari, kadang-kadang 9 hari. Oleh mungkin setahun sekali ya. Amunya juga. Iya, setahun sekali. Makanya waktu dihisab bingung malaikat. Lihat, tinggi betul ya, anak kalah. Anak ini bawahan ente, Beb. Ini kayak itu anak sekarang mau apa ente? Beb, itu sudah itu Beb. Ente sini, ambil teh. Jadi kodam malah ada. Masuk ada biori. Orang-orang biori itu yang sudah tidak bisa dihisab. Malaikatnya ngalah. Mau hisab nggak, mana buku yang mau dihisab? Di atas. Baik untuk kafe. Malah tambah. Harusnya 90 tahun. Ini 180 tahun dia sembahyang. Umurnya berapa? 90 tahun. Kok 180 tahun? Iya, tiap sembahyang ada godok. Wah, berarti double. Waduh. Pintu terbuka, ada pilih. Enggak pernah gitu. Gitu. Imam Haddad gitu juga. Bidarnya di sana gitu. Sebagai asar 2 kali, terus godok sebagai asar lagi. Itu 2 kali sebagai asar. Ya tapi tidak bisa kalau kita begitu. Sebagai zuhur habis itu sebagai asar loh. Itu amalan mereka para wali. Takut kalau anak ini tidak sampai waktunya sudah ada. Dipikirkan ke situ. Ya, orang sekarang enggak. Piye caranya jadi wali? Wah malah padahal cari wali tidak bisa. Siapa yang mau cari wali? Tidak ada buku menjadi wali, tidak ada. Kecuali karangan-karangan orang-orang sekarang. Karangan kitab-kitab para Solehin tidak ada. Kitab untuk menjadi wali Allah tidak ada. Menjadi alim ada. Alim belum tentu wali. Alim bukan wali, bukan lain. Alim, wali beda. Alim itu bukan yang mengetahui ilmu toh. Wali itu sudah diangkat derajatnya atas amalannya. Allah terima amalannya atas ilmu itu diangkat untuk gitu. Dulu ada orang di Solo namanya Habib itu, dia bisa nggak tahu bisa sah di mana dia mungkin jadi atau apa,
cuma Habib. Wah, Habib anak pengen ngamalkan orang-orang gede dulu. Iya, apa yang anak gitu? Mereka sembahyang mesti buka. Karena ada amal yang kecil Habib. Kata Habib, amalan dari bagi modal tidak mungkin bisa. Sampai pakai kesik tidak mungkin bisa. Bisa tidak nih khawat 3 hari? Suhul Habib. Anak suhul, apa akan punya hari? Bagi dia bawa ke pasar kewer tiap hari. Tidak bisa 3 hari itu. Wah, diwaya-waya utang. Apa amalannya? Makanya ini kok mau ribut amalan mereka. Segini weh, kasih amalan 1. Nanti kerjakan itu isu rumah. Apa? Antara maghrib sama isya itu para aulia-aulia dulu tidak pernah diisi masalah dunia. Terus, ini habis isya ngomong dunia lagi apa wes? Antara subuh sampai isya itu ngomong masalah akhirat. Itu bukan hari berhenti, anak mari tidak mari. Kan? Sampai rumah dia ngomong sama bininya. Kalau kita ada pengajian mari bisa. Ya, kamu yang bisa Pak, anu aja nukar tafsir Quran, terjemahan, beli terjemahan Quran. Dari mulai alif lam mim ngajari anak istrinya baca aja, sudah mulai bilang Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu begini. Sampai 3 bulan kemudian mimpi Rasulullah. Marah Rasul. Itu Rasul. Katanya Rasulullah di dalam mimpi rahamnya dia. Ada hadis Anda kok tidak baca hadis Anda menerangkan semua yang diomongkan sama Quran itu. Itu sambil juga jangan kena hadis nanti itu cok tidak apa salah nanti itu. Wah, merah mata Rasulullah. Wah, bangun nangis ya. Mana mencari kebahagiaan Nabi, kebahagiaan Allah malah dimarah sama Rasulullah. Terjadi Rasulullah marah, bagi Allah marah. Wah, datang jam 5 subuh ke rumahnya Didi. Sudah lemes ya. Percuma nanti 3 bulan ngajari anak punya anak istri Al-Quran tadi. Maksudnya mau amal yang baik kok malah diamuk. Subuh manggil orang ini haram nih. Malaikatul maut terus Habib anak dimarah sama Rasulullah. Sebentar sabar dulu. Kok bisa gitu? Anak mimpi Rasul pilih-pilih. Ajib. Ya baktak gitu. Bagus nih. Kok bagus? Untung itu berarti ada perhatian. Berarti ini Rasulullah tuh. Iya. Dimarahi itu berarti itu dianggap sudah masuk wilayahnya. Karena orang kalau sudah jadi anaknya atau jadi cucunya, kalau salah dia marah enggak? Anak buahnya salah dia marah enggak? Kalau anak buah orang lain kan ada salah biar ada. Itu sudah masuk wilayah Nabi. Berarti iya. Alhamdulillah betul ya Pak. Walaupun diterimanya ada sedikit salah sedikit, tapi sudah bagus. Bayangin, cuma tutup bisa ada salah. Dulu. Padahal sudah baik. Kita harus sedikit. Nah, dulu enggak. Orang lihat masyarakat itu kadang-kadang miris. Cuma kita nggak bergaya juga. Kita mau bilang satu persatu tidak mungkin. Kita negur orang di tengah umum tidak mungkin. Cuma rasa kasihan ada. Masih apa tuh? Ya dengan cara kita ngadakan majelis. Kita share, ada pengajian, mau datang akhirat. Setelahnya kan kita tidak paksa juga, tapi kan kita secara halnya kita sudah ngasih tahu bahwa ilmu itu ada di sini. Orang banyak tidak tahu. Hati dia. Waktu mati itu kita lihat ya Allah, orang tidak tahu apa. Bikin sudah selesai dia. Kadang-kadang dia maha baik, atau mungkin dia tidak tahu wudhu, cara wudhu cebok kemarin tidak paham, iya rajin tidak tahu.
ngerjakan temboknya haram terus. Kan ada yang wajib, ada yang hukum haram, ada yang kadang-kadang makruh toh cebok itu. Selama hidupnya cebok makruh. Iki nanti balik itu yang kayak orang-orang yang gitu-gitu itu nanti akhirnya menyesal. Menyesal ya ada akhirnya, selamanya abadi. Gak bisa ke atas menunggu Rasul, gak bisa. Menunggu ulama-ulama gak bisa. Di bawah bubuan mereka itu udah kemos-kemos semua. Kamu lagi ketemu lagi situ. Sudah di dunia hawas, di surga tonggo. Jiron, sak tembok. Ikam lagi sini, abadi lagi. Ya, akhirnya kita mau apa tidak, itu menyesal selamanya. Islam tapi tidak ada ininya ya, bisa ada rumah tadi itu, Allahu Akbar. Berarti kan tanda kutip ilmu itu minal mahdi lah, harus selalu dicari, harus selalu belajar. Sampai kemana kita menimba semakin tinggi, semakin paham. Derajat kita naik, seperti orang-orang soleh orang seperti soleh Tagu, seperti para wali-wali lainnya. Sudah selesai, orang gede-gede tahu semua hukum-hukum, kerjakan semua. Dan kecembre yang ketepok di alka-alka ini. Kita tidak bisa berfatwa, cuma kalau lihat kehidupan masyarakat yang tidak paham itu kesian gitu. Ya umat Rasulullah juga, kenapa tidak mau takon? Dia ribut sama Amalia, tapi tidak fardiyahnya tidak ditekankan. Dia ribut sama zikir, tak sholawat, ya bagus. Cuma kalau fardunya batal ya tidak kepakai ini. Fardunya salah semua, ya tidak kepakai. Kata ribuan kali. Fardu kosong. Ini sama apa?